أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh, mudah-mudahan Allah menerima salat kita, zikir dan doa-doa kita. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan usia, masih dimudahkan untuk melangkah ke rumahnya. Mudah-mudahan setiap langkah yang mengantarkan kita ke rumah Allah kelak mengantarkan kita ke surga Allah. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di rumah Allah ini menjadi sebab kelak Allah kumpulkan kita di surganya insyaallah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik dalam segala hal. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk ke dalam umatnya, saudaranya yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kumaha daramang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Kalau pagi hari kata Nabi punya 3 nikmat, pikiran yang tenang, kemudian fisik yang sehat, dan punya makanan yang bisa dikonsumsi. Nah, maka pagi hari itu dia sudah diberikan dunia beserta isinya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya wa ma fiha. Pikiran yang tenang, badan yang sehat, dan punya makanan yang bisa dikonsumsi. Kalau saya lihat tatapan matanya, ini wajah-wajah yang tidak punya masalah semua insyaallah. Tapi senyumnya menunjukkan sebaliknya. Nah, insyaallah. Apapun yang terjadi, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Insyaallah. Yang kedua, sehat. Karena sehat, karena sehat kita kumpulnya di masjid. Kalau tidak sehat mungkin di rumah sakit. Dan alhamdulillah belum diminta air minum sudah datang. Ini sudah seperti di surga begitu ya. Di surga kan begitu ya. Baru kereteg sudah jadi. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kembali kita dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sekedar mengingatkan apa yang pernah kita sampaikan dulu, bahwa hampir setiap juz di dalam Al-Quran ada kisahnya. Sepertiga kandungan Al-Quran kisah, dengan kisah yang begitu beragam. Ada kisah orang-orang yang an'amta alaihim, ada kisah yang maghdubi alaihim, ada kisah dhalin. 3 kisah atau 3 jenis kisah yang dirangkum oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah merangkum kandungan Al-Quranul Karim. Kisah an'amta alaihim terbagi menjadi 4 yang Allah sebut dalam surat An-Nisa. Nabiyyin, Siddiqin,
syuhada, salihin. Kisah para nabi, kisah para siddiqin, orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tanpa ada keraguan sedikit pun, orang yang bersegera menyambut kebaikan, syuhada, orang yang menjadi saksi dengan nyawanya, mati syahid, dan yang terakhir salihin. Siddiqin itu tingkatnya lebih tinggi dari syuhada, sehingga Abu Bakar As-Siddiq meskipun tidak meninggal mati syahid, tapi lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dari Umar, Utsman, dan Ali yang meninggalnya mati syahid. Umar meninggalnya dibunuh setelah selesai sholat subuh. Ali bin Abi Thalib juga meninggalnya dibunuh di saat ya Umar juga di saat sholat subuh. Itu husnul khatimah insyaallah. Bapak Ibu mau meninggal pas lagi sholat subuh? Mau tapi tong enjing teuing. Ya Allah, cabutlah nyawa saya saat sedang sholat subuh. Enjingna tara ka masjid deui. Da setiap ka masjid maot moalnya. Utsman meninggal saat sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Tapi Abu Bakar meninggal sakit, tidak dibunuh. Kedudukan Abu Bakar As-Siddiq lebih tinggi derajatnya dibanding asy-syuhada, meskipun syuhada juga tinggi. Kemudian setelah itu salihin, nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. 4 kisah ini ada semuanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada kisah maghdubi alaihim, siapa yang dimurkai oleh Allah, ghadab Allah, maghdubi alaihim, orang-orang yang dimarahi oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Tahu mana yang lurus tapi tidak mau mengikuti jalan yang lurus, sehingga Allah murka. Kalau an'amta alaihim, mereka tahu dan mereka mau ini jalan yang benar dan mereka mengikuti jalan yang benar. Karena sekedar tahu belum tentu mau. Ada orang tahu ini benar tapi tidak mau mengikuti yang benar. Atau sebaliknya, tahu ini salah tapi tidak mau meninggalkan yang salah. Sehingga salah satu doa yang rasanya pernah kita sampaikan dan insya Allah kita hafal doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqan. Allahumma ya Allah, arina, perlihatkanlah kepada kami al-haqqa haqqan, yang benar itu benar. Ya Allah, kami ingin melihat kebenaran sebagai kebenaran. Ya Allah, jangan sampai kami melihat yang benar itu salah. Ya Allah, jangan sampai kami melihat orang yang benar di mata kami orang yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna. Dan ternyata tidak cukup hanya diperlihatkan, kita juga minta rizki supaya bisa mengikuti. Warzuqna tiba'ah, bisa mengikuti kebenaran adalah rizki. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah yang batil itu batil, perlihatkanlah yang salah itu salah, perlihatkanlah orang yang tidak baik itu tidak baik. Jangan sampai kami melihat orang buruk baik. Kalau bahasa sekarang apa? Ya Allah, jauhkanlah kami jadi korban pencitraan gitu. Jauhkanlah kami dari korban hoak. Jauhkanlah kami dari korban penipuan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari korban orang buruk di mata kami jadi baik, atau sebaliknya, orang baik tapi di mata kami jadi buruk. Arinal haqqa haqqan, arinal batila batilan. Tapi tidak cukup. Kami tahu si fulan ini salah. Kami tahu ini tuh jalan yang salah. Karena ada yang tahu itu salah, tapi enggak mau meninggalkan yang salah. Enggak mau menjauhi orang yang salah. Warzuq najtinabah. Beri kami rizki untuk menjauhi yang batil. Maka orang yang tahu tapi tidak mau, ini digolongkan orang yang maghdubi alaihim.
Siapa yang maghdubi alaihim? Siapapun. Meskipun KTP-nya Islam, tapi kalau perilakunya tahu bahwa ini benar tapi tidak mau mengikuti yang benar, bukan tidak bisa ya. Karena kalau tidak bisa lain dengan tidak mau. Kalau tidak ada kemauan tapi tidak ada kemampuan, ya tidak termasuk maghdubi alaihim. Apa contohnya Pak? Ada kemauan tapi tidak ada kemampuan teh? Saya ingin melihat reaksinya dulu. Bisik jawaban kemana-mana. Ada kemauan tapi tidak ada kemampuan. Ketawanya sudah beda tuh. Haji misalnya, ada kemauan tapi mungkin tidak ada kemampuan. Dan seterusnya. Zakat, aduh Ustaz, sebenarnya mah pengen jadi ahli zakat teh, pengen jadi muzaki, tapi belum ada kemampuannya. Tapi kalau ada kemampuan tapi tidak ada kemauan, nah ini yang maghdubi alaihim. Punya uangnya tapi tidak punya kemauan untuk pergi hajinya. Waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat. Tersesat karena dia tidak tahu, tersesat karena dia tidak punya ilmu, tersesat karena dia jahil. Lebih parah lagi kalau jahilnya tidak diketahui. Jahil murakkab. Tidak tahu kalau dia tidak tahu. Akhirnya tersesatnya semakin jauh. Nah, pagi ini insya Allah kita akan berkisah. Kalau sebelumnya mungkin kita pernah berkisah. Siapa saja yang sudah pernah kita angkat kisahnya? Nabi Adam dengan iblis. Yang kedua Nabi Musa dengan Khidir. Yang ketiga dan seterusnya. Hari ini insya Allah kita akan berkisah yang dulunya an'amta alaihim berubah menjadi maghdubi alaihim. Dulunya dia berada di jalan yang lurus, dulunya baheulana, tapi sudah menjadi isim kana. Isim kana teh ya baheulana, dulunya begitu. Dulunya dia ada di jalan yang lurus, siratal mustaqim, an'amta alaihim. Tapi setelah itu bukan sekedar di belakang. Kalau dari depan mundur ke belakang mah teu naon, masih di jalan yang lurus, masih sama-sama mengejar surga, nggak masalah. Cuman tidak lagi di depan begitu. Ini mah sudah pindah arahnya, bahkan berbalik menyerang yang ada di jalan yang lurus, mengganggu orang-orang yang ada di jalan yang lurus. Siapakah dia? Kalau dulu kita pernah cerita iblis kan dulunya an'amta alaihim, tinggalnya di surga, ibadah dan seterusnya, berbalik mengganggu manusia dan keturunannya. Sekarang versi manusianya. Salah satunya versi manusia yang Allah ceritakan di surat Al-Qasas, dari mulai ayat ke-76 sampai ayat ke-83. Namanya insya Allah terkenal. Tapi tidak semua yang terkenal itu bagus. Betul? Fir'aun terkenal tidak? Tapi tidak bagus. Abu Lahab bahkan viral. Viral di Al-Quran diabadikan. Sehingga seluruh muslim di penjuru dunia kenal siapa Abu Lahab. Tapi ternyata terkenal dan populer tidak selamanya positif. Yang kita inginkan terkenal positif. Orang Arab punya pepatah, bul zam-zam tu'rof. Bul, kencingi. Zam-zam, sumur zam-zam, tu'rof, nanti bakal dikenal. Itu terkenal tapi kurang enak image-nya gitu ya. Terkenal sih terkenal. Namanya Qarun. Nah, kisah kita pagi ini insya Allah tentang Qarun. Masuk ke lidah Indonesia jadi karun. Dikenal harta karun, gitu, harta karun. Dari ayat 76 sampai 83 insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna
Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Inna sesungguhnya Qarun kana dulunya yakunu sekarangnya kun jadilah. Kun itu dari kana yakunu kun fayakunu maka akhirnya dia jadi. Kun jadi kun fayakun itu dua hal yang terpisah, bukan satu kesatuan. Kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka dia pun jadi. Jadi kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengucapkan dua huruf saja, kaf dan nun. Kun fayakun maka terjadilah dia. Fi'il madhinya atau past tense-nya kana. Fi'il mudhari atau present continuous tense-nya yakunu. Fi'il amarnya, kata perintahnya kun. Nahinya wala takun atau wala takunu. Inna Qarun sesungguhnya Qarun kana baheulana min qaumi Musa termasuk kaumnya Musa. Apa maksudnya kaum Musa? Kenapa Allah tidak menyebut Inna Qaruna kana min bani Israil? Karena ternyata kaum Musa itu lebih spesifik daripada Bani Israel. Kaum Musa dinisbatkannya kepada Musa. Kalau Bani Israel nisbatnya ke siapa? Nisbatnya ke Nabi Ya'qub. Kalau seandainya redaksi Al-Quran itu bahwa Qarun termasuk Bani Israel, dinisbatkannya ke yang jauh, ke Nabi Ya'qub. Ini dinisbatkannya ke yang dekat. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Artinya dulunya Qarun itu satu orang dekatnya Musa. Kalau Bani Israel kan luas begitu ya. Bani Israel itu keturunan dari 12 anaknya Nabi Ya'qub. Anaknya Nabi Ya'qub ada 12, salah satunya Nabi Yusuf dan Bunyamin adiknya. Kemudian beranak pinak sejak Nabi Ya'qub, kemudian Nabi Yusuf terus. Sehingga Nabi Musa dengan Bani Israel itu kabilah yang besar. Ini enggak, disebutnya bukan Bani Israel. Kaum Musa. Satu, Qarun itu dulunya ring satunya Musa. Yang kedua, kenapa dinisbatkan kepada Nabi Musa? Bukan sekedar dekat dengan Nabi Musa, tapi punya frekuensi yang sama, satu visi yang sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Artinya, sama-sama punya semangat untuk memperbaiki Bani Israel, memerdekakan Bani Israel. Sama-sama punya semangat ingin melawan Fir'aun, melawan kezaliman Fir'aun. Baheulana, dulunya, kana min qaumi Musa. Jadi dekat dengan Nabi Musa, satu frekuensi dengan Nabi Musa, ingin menolong Bani Israel dan melawan kezaliman Fir'aun dulunya. Tapi kita cerita ke endingnya. Ujungnya bagaimana? Ujungnya Allah di dalam Al-Quran kalau menyebut Qarun itu biasanya disebut bersamaan berdampingan dengan Fir'aun. Inna Fir'auna wa Hamana wa Qarun. Qarun, Fir'aun, Haman. Qarun penyandang dananya, Fir'aun otoritas kekuasaannya, Haman bagian teknis operasional lapangannya, teknokratnya. 3 serangkai yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. 2 kali Allah menyebut Qarun, Fir'aun, Haman, Qarun, Fir'aun, Haman bareng-bareng. Endingnya bareng dengan Fir'aun, padahal awalnya bareng dengan Musa. Apa yang membuat Qarun dari sini bergeser ke sana? Nah, ini yang akan kita ceritakan. Ini yang Allah firmankan di surat Al-Qasas.
Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Fabagha alaihim di dalam terjemahan diartikan Qarun berlaku aniaya terhadap mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Bukan Bani Israel, tapi kaumnya Musa. Qarun berasal dari kaumnya Musa, dan Qarun kemudian fabagha alaihim, berlaku aniaya zalim terhadap mereka. Masih mending kalau dulunya bersama dengan Musa, tapi sekarang tidak bersama lagi, tapi tidak berlaku aniaya, leung ari kitu mah. Memang masih sejalan menyembah Allah, tapi sudah tidak bersama lagi, teu naon. Selama masih sama-sama mengejar surga, selama masih sama-sama ibadahnya sama dan tidak mengganggu. Ini sudah imakieu ta fabagha alaihi. Dan aniaya itu di dalam bahasa Arab bisa pakai kata zalama. Tapi Allah tidak menggunakan kata zalama. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fadzalama alaihim. Meskipun kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, zalama berlaku aniaya. Tapi pakai kata bagho. Bagho itu ada kenikmatan dalam perbuatannya. Ada kesenangan saat dia menganiayanya. Nah, ada kelezatan saat dia melakukan perbuatannya. Jadi bukan sekedar berbuat zalim, tapi menikmati kezalimannya. Itu namanya bagho. Kenapa wanita yang punten berbuat zina disebut bigha? Bigha, zina dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab selain disebut zina juga disebut bigha. Karena ya dalam perbuatannya ada kenikmatan sesaat yang sedang dilakukan di perbuatan zina tersebut. Allah menggunakan kata bagha ditafsirkan sebagai zalim karena Qarun ketika melakukan perbuatan zalimnya menikmati perbuatan kezalimannya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Apa yang menyebabkan Qarun bisa berubah dari kaum Musa jadi kaum Fir'aun? Ternyata sebabnya ini Allah sampaikan. Wa atainahu, dan kami telah memberikan kepada Qarun. Ini kalimat yang pendek, ataina, tapi nilai tauhidnya luar biasa. Kami telah memberikan, bukan Qarun mendapatkan, enggak. Tapi kami telah memberikan. Siapapun yang punya harta kalau lupa dengan prinsip akidah ini, dikhawatirkan jalan hidupnya nanti akan seperti Qarun. Karena Qarun jawabannya, aku itu punya harta. Tidak menisbatkan apa yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Qarun, mamang mah beunghar kieu teh pedah pintar. Inama utituhu ala ilmin indi. Karena pintar, saya bisa banyak hartanya. Jadi Qarun tidak mau dinisbatkan hartanya itu karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mah karena kerja keras. Karena banting tulang, karena pergi pagi pulang petang, pala pusing, pinggang pegal. Ya, tapi kalau ujung-ujungnya penghasilan pas-pasan, pas pensiun, penyakit, paeh weh. Pepe. Ini saya begini karena kerja keras. Tidak mau sama sekali menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah sebutkan kalimat yang pertama, atainahu. Kami yang telah memberikan kepada Qarun. Sebab penyimpangan pertama, kalau lupa bahwa nikmat yang Allah berikan, nikmat yang ada di tangan kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atainahu. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Ya, insyaallah Bapak Ibu sudah paham semua. Kalau di dalam Al-Quran pemberian, biasanya Allah menggunakan kata kami.
Tapi kalau di dalam Al-Quran, permintaan dari hamba, permintaan dari Allah kepada hamba, atau arahnya itu dari hamba kepada Allah, maka menggunakan kata saya. Sembahlah saya, berdoalah kepada saya. Itu dari hamba kepada Tuhannya. Ud'uni fa'buduni, tawakkaltu 'ala Allah, disebutnya cuma satu, single ya, mufrad. Tapi kalau Allah memberikan kepada hamba, biasanya Allah menggunakan kata ganti jamak. Kami telah menurunkan, inna anzalna, kami telah menurunkan Al-Quran, kami telah menurunkan air, kami telah memberikan, wa atainahu wa anzalnahu, inna anzalnahu, inna anzalna minas sama'i ma'a, dan seterusnya dan seterusnya. Selain kami untuk menunjukkan keagungan, ya, kemuliaan dari dhamir, isim dhamirnya, kata gantinya. Wa atainahu, dan kami telah memberikan. Atau kenapa Allah, apa hikmahnya Allah menggunakan kata ganti kami? Salah satu hikmahnya ada keterlibatan makhluk Allah di sana. Saat Allah memberikan sesuatu, ada keterlibatan makhluk Allah di sana. Kami menurunkan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra. Siapa yang terlibat? Ada malaikat Jibril saat menurunkan Al-Quran yang ikut terlibat. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami menjaga Al-Quran. Siapa yang terlibat? Ada manusia yang menghafalkan Al-Quran, ada manusia yang bikin percetakan, dan seterusnya. Ada malaikat yang ikut menjaga di Lauhul Mahfuz. Wa inna lahu lahafidhun. Inna anzalna minas sama'i ma'an, kami menurunkan air hujan dari langit. Siapa yang terlibat? Ada malaikat yang menjaga angin, malaikat yang menggiring awan, malaikat yang, dan seterusnya. Banyak makhluk Allah yang terlibat. Wa atainahu minal kunuz. Siapa yang terlibat sehingga Qarun bisa memiliki harta yang berlimpah? Salah satunya yang terlibat adalah para pembelinya. Customer, dah tidak ujug-ujug, Qarun langsung jerang begitu. Ada banyak yang terlibat. Oh iya, ada yang lupa. Kaum Musa, pertama ring satunya Musa. Kaum Musa satu frekuensi, satu visi dengan Musa dalam dakwahnya. Kaum Musa, mereka yang secara finansial punya keterbatasan. Kaum Musa dulunya. Wa atainahu minal kunuz, dan kami berikan. Ada keterlibatan makhluk Allah di sana, ada keterlibatan manusia. Tidak ada orang yang melimpah hartanya tanpa ada keterlibatan orang lain, tanpa ada keterlibatan makhluk lain. Walaupun dia dapat harta warisan, ya tetap saja dari orang tua, gitu, dari orang tuanya. Wa atainahu minal kunuz, dan kami telah memberikan perbendaharaan harta. Ma inna, Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah memberikan satu gambaran tentang jumlah aset yang dimiliki oleh Qarun. Allah tidak sebutkan berapa tanahnya, di mana saja properti yang dimiliki. Yang Allah sebutkan sebagian, tapi ini menggambarkan kelimpahan. Ma inna mafatihahu, yang kuncinya saja, kunci untuk membuka perbendaharaan. Kalau sekarang, apa kunci yang bisa digunakan untuk mengakses perbendaharaan? Kartu ATM, merenya. Kartu ATM. Kartu ATM-nya saja, begitu, kunci untuk masuk ke berangkasnya atau kunci untuk lihat ke rekeningnya, saldo di rekeningnya. Ma inna mafatihahu latanu'u. Tanu'u artinya keberatan sampai punggungnya itu membungkuk. Tanu namanya begitu. Saking banyaknya jadi tanu. Jadi makanya yang namanya tanu, jika nama saking
Saking banyaknya harta jadi tanu'u itu memikul sampai keberatan, sampai agak bungkuk. Tanu'u. Kuncinya saja kalau dipikul, ini bukan saking beratnya, tapi saking banyaknya kunci. Punten, masjid ini besar. Kuncinya sebesar apa sih? Ada berapa kuncinya? 1, 2, 3. Kalau satu masjid penuh dengan uang cash, kuncinya mangan sakit paling ge. 1, 2, 3. Jadi bukan besar kuncinya, tapi saking banyaknya kalau dikumpulkan itu yang mikul kuncinya saja keberatan. Kunci. Berapa yang mikulnya? Pertama, banyak kuncinya sampai berat dipikulnya. Yang ketiga, berapa orang yang mikulnya? Latanu'u bil usbah. Usbah itu kalau di surat Yusuf jumlah 10 laki-laki. Kata kakak-kakaknya Nabi Yusuf begini. Saya lupa awalnya. Wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Di ayat ke-8. Idz qalu, ingatlah ketika kakak-kakaknya Yusuf mereka berdiskusi, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Sungguh Yusuf itu dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai oleh bapak kita semua. Wa nahnu usbah. Padahal kita jumlahnya jauh lebih banyak dan kuat-kuat. Berapa jumlah kakaknya Yusuf? 10. Wa nahnu usbah. Kata yang sama yang digunakan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas tadi. Latanu'u bil usbah. Jumlah kuncinya ada banyak, padahal kunci dibandingkan dengan berangkas itu kecil kunci. Banyak, berat, yang memikulnya 10 orang. Tapi udah kalau 10 laletoy oke. Ya nggak ada harganya, nggak ada artinya. Bil usbah ulil quwwah. Sudah 10 orang kuat-kuat, saat mikul mereka keberatan. Itu baru cerita uang cash yang disimpan di dalam berangkas, yang berangkasnya saking banyaknya, kalau dipikul oleh 10 orang kuat masih keberatan. Tidak cerita berapa banyak ontanya, berapa banyak dombanya, berapa luas hartanya, berapa ratus propertinya, nggak diceritakan. Uang cashnya saja. Jadi sabar harta Qarun melimpah. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Apakah salah punya harta semelimpah Qarun? Tidak ada yang salah. Apa yang salah dari Qarun sehingga berubah dari kaum Musa kepada kaumnya Fir'aun? Yang salah bukan karena mendapatkan harta, yang salah adalah cara merespon harta. Cara meresponnya. Sehingga inilah yang diabadikan oleh Allah, bagaimana Qarun salah merespon nikmat yang Allah sudah berikan. Yang pertama, kata Qarun, yang pertama kata Allah, idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ketika kaumnya menasihati berkata kepada Qarun, la tafrah. Secara bahasa fariha yafrahu farihina itu artinya bahagia. Tapi di dalam tafsir kita akan menemukan farah di sini diartikan bukan bahagia, tapi bangga dan sombong. Bangga dan sombong. Bolehkah kita bahagia punya harta? Normal. Normal. Tapi kalau sumber kebahagiaan satu-satunya hanya harta, sumber kebanggaan satu-satunya hanya harta, inilah nasihat pertama kepada Qarun saat kaumnya, teman-temannya,
istilah anak muda sekarang, bestie-bestinya, gitu. Soulmate-nya baheula mah. Saat saat teman sejatinya melihat kok satu-satunya yang membuat bangga Qarun tuh harta ya. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Qarun, jangan tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Bukan tidak boleh punya harta, tapi jangan menyandarkan satu-satunya sumber kebanggaan hanya kepada harta. Penyakit pertama Qarun, sebab kenapa Qarun jadi berubah, satu, fariha bil amwal, menggantungkan sumber kebanggaannya hanya kepada harta. Ahmad bin Hanbal, beliau pernah ditanya, mungkinkah seseorang yang punya alf dirham, alf itu berarti berapa? 1 juta, karena dulu belum ada istilah sejuta. Dulu istilah paling tinggi itu 1000. Kalau menyebut 10.000 ya asyrat alaf, 100.000 mi'at alf, sejuta ya alaf, sejuta, 1000.000 lah, 1000.000. Saya pernah di Google Translate nulis 25.000. Bahasa Inggrisna naon? 25,000. Oh, tambah deui 25.000.000 25 million. Oh eta. Tambah deui 000 25 billion. Oh eta. 25 tambah lagi 3 nolnya. Triliun. Terus begitu. Saya tambahan terus sampai akhirnya enggak ada lagi nama. 25 karena belum tahu namanya apa meureun begitu. Jadi bingung 25 Karena dulu belum ada istilah juta, jadi kalau menyebut juta alf gitu. Saking banyaknya. Wahai Imam Ahmad, mungkinkah orang yang punya alf dirham disebut zuhud? Zuhud. Apa jawaban Ahmad bin Hanbal? Bisa. Yang bertanya heran, kok bisa? Bukankah zuhud itu tidak punya harta atau dan seterusnya? Kata Ahmad bin Hanbal, zuhud itu ketika harta di tangan tidak mengubah rasa di hati. Ini definisi zuhud menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dunia boleh digenggam, tapi tidak boleh masuk ke dalam hati. Harta boleh bertambah, tapi hati jangan terpengaruh dengan pertambahan harta. Itu yang dimaksud la tafrah. Bertambahnya hartamu wahai Qarun, jangan membuat dirimu tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Yang kedua, di ayat berikutnya wabtaghi. Nah, wabtaghi dari kata bagha yabghi ibtagha yabtaghi. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Nasihat yang kedua kepada Qarun, dan carilah kampung akhirat dengan anugerah yang telah Allah berikan kepadamu, dan jangan melupakan bahagianmu dari dunia. Qarun, Allah berikan harta, pakai hartanya untuk mencari akhirat. Yang salah dari Qarun bukan karena punya harta, tapi hartanya tidak digunakan untuk mengejar. Yang pertama, hartanya mengubah jiwanya. Yang kedua, hartanya bukan untuk mengejar akhiratnya. Kejarlah akhirat dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu. Bapak jadi pejabat, gunakan jabatan untuk mengejar akhirat. Bapak diberikan harta, gunakan harta untuk mengejar akhirat. Bapak diberikan popularitas, gunakan popularitas untuk mengejar akhirat. Tidak ada yang salah dengan jabatan, tidak ada yang salah dengan kekayaan, tidak ada yang salah dengan popularitas. Yang salah kalau itu semua tidak digunakan untuk mengejar akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Punten. Kenapa kalimatnya bukan begini? Kejarlah dunia, jangan lupakan akhirat.
Kalau nasihat di Al-Quran, kejarlah akhirat, jangan lupakan dunia. Yang benar yang mana? Kejar akhirat, jangan lupakan dunia, atau kejar dunia, jangan lupakan akhirat? Beda loh. Beda. Kenapa beda? Kalau jangan lupakan, itu artinya ini tuh sering terlupakan karena mengejar ini. Karena mengejar akhirat, seringkali melupakan dunia. Makanya diingatkan, jangan lupakan duniamu. Karena sudah mengejar akhirat dan fokus ke akhirat, dunia seringkali terabaikan. Maka dinasehati, ngejar akhirat juga jangan sampai melupakan dunia atuh. Nah, gitu. Sebaliknya, saat mengejar dunia, fokus dengan dunia, akhiratnya seringkali terlupakan. Tong kitu-kitu teuing ngejar dunia, geda akhirat harus jangan dilupakan. Kira-kira kalau kita lebih sering diingatkan jangan lupakan akhirat atau jangan lupakan dunia? Ya tidak usah dijawab lah ya, biar jadi rahasia kita masing-masing begitu. Doanya. Nasihatnya kepada Qarun, kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Karena kalau sudah mengejar dan fokus ke salah satu, biasanya akan mengabaikan yang lainnya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa. Pak, aku pengen main, boleh, tapi jangan lupa sholat ya. Kenapa? Karena kalau sudah main, suka lupa sholat, jadi diingatkan. Pak, aku mau sholat ya. Sok sholat, tapi jangan lupa main. Ayat juga nama di orang begitu ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang ketiga, yang pertama jiwanya jangan dipengaruhi, jangan jadi sumber satu-satunya kebanggaan. Yang kedua, orientasi, menggunakan hartanya, nikmat dari Allahnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang ketiga, wahai Qarun, wa ahsin, dan berbuat ihsanlah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Apa itu ihsan? Ihsan itu ada 3 level. Level yang pertama, insya Allah mudah. Ihsan yang level pertama, kalau orang berbuat baik, kita berbuat lebih baik. Ihsan. Kalau orang menyapa assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu ihsan. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian disapa dengan salam, maka jawablah dengan jawaban yang lebih baik atau jawaban yang sama minimal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Itu lebih baik, namanya ihsan. Ihsan itu orang baik kita lebih baik, orang menyapa kita menyapa lebih baik, orang hangat kita lebih hangat, orang tersenyum kita senyum lebih lebar, orang membantu kita bantu lebih besar. Itu namanya ihsan, tapi level pertama. Ihsan level yang kedua, orang tidak berbuat baik, tapi juga tidak berbuat jahat. Orang selewatlah, dan kita berbuat baik kepada mereka. Di jalan kita ketemu orang, dia tidak pernah, kita tidak pernah punya hutang jasa, nggak ada hubungan sama sekali, kita panggil, Kang, mangga, iya roti. Itu ihsan. Berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, tapi juga nggak jahat. Ini level yang kedua. Kalau yang pertama mungkin kita merasa kehutangan budi, jadi membalas lebih baik. Yang ketiga, ini yang paling berat, ihsannya. Di saat orang zalim, tapi kita tetap baik kepada mereka. Dan level ihsan yang ketiga ini, salah satunya yang Allah sebut di surat Al-Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidh
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka bisa menahan marah, mereka bisa memaafkan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Mereka berbuat baik di saat mereka di posisi yang terzolimi. Makanya posisinya paling tinggi. Di hadis yang lain Rasulullah mendefinisikan ihsan itu beribadah seperti melihat Allah. Apa hubungannya hadis ini dengan level ihsan tadi? Sulit kita mencapai level ihsan yang paling tinggi kalau yang kita pandang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dilihatnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an yang disebut spesifik untuk selalu bersikap ihsan itu ke orang tua. Wabil walidaini ihsana. Apa maknanya wabil walidaini ihsana? Orang tuanya baik, maka anak harus lebih baik. Orang tuanya nggak baik, anak tetap harus baik. Orang tuanya jahat, anak tetap harus baik. Wabil walidaini ihsana. Nah, kira-kira kalau ihsan yang ada di kisah Qarun ini ihsan level yang mana Bapak Ibu? Kan kata kaumnya menasehati Qarun, wa ahsin, Qarun berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kira-kira level 1, level 2 atau level 3? Kalau level 3 berarti kaumnya itu zolim kepada Qarun. Kaumnya atau orang-orang dekatnya Musa zolim kepada Qarun, walaupun mereka zolim tetaplah berbuat baik. Itu kalau level 3 gitu. Kalau level 1 berarti Qarun, mereka tuh sudah berbuat baik kepadamu, sekarang kau gantian berbuat baik kepada mereka. Ini mungkin bisa jadi. Kenapa? Karena misalnya saat Qarun merintis usahanya, itu ada yang punya usaha, saudara kita. Siapa? Qarun. Hayu orang Meserna maka Qarun weka Qarun. Kan mungkin begitu ya. Kalau didramatisir bagaimana Qarun merintis usaha awalnya. Ini ada saudara kita punya usaha. Hayu orang Meser ka Qarun we beli. Jadi pembeli pertama usahanya Qarun adalah kaumnya Musa. Untuk mendukung Qarun mereka beli. Bisa jadi level ihsannya yang pertama atau maksimal yang kedua lah. Wahai Qarun tuh Bani Israel, banyak yang perlu dibantu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Rasanya kalau level yang ketiga mah enggak lah, karena kaumnya Musa tidak zalim kepada Qarun. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kenapa Qarun bisa berubah? Qarun bisa berubah dari kaum Musa menjadi kaum Fir'aun, sebabnya yang ketiga, karena dia tidak bersikap ihsan. Satu, berubah kejiwaannya. Yang kedua, salah orientasinya. Yang ketiga, dia tidak bersikap ihsan kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yang keempat, wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wahai Qarun, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Fasad. Fasad kalau hari ini sering diterjemahkan, terjemahan bebasnya korupsi. Menggunakan hartanya untuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Istilah fasad. Wala tabghil fasada fil ard. Fasad memang bukan fasad bangunan depan begitunya fasad. Tapi fasad itu kerusakan yang terjadi berkaitan dengan masalah penggunaan harta yang tidak benar. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Gara-gara cuan banyak kerusakan di darat dan di lautan. Fasad. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kau gunakan hartamu untuk berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini
hal keempat yang membuat Qarun jadi berubah. Jiwanya, orientasinya, tidak berbuat ihsan, kemudian membuat kerusakan. Dan kita lihat perubahan Qarun dari kaum Musa jadi kaum Fir'aun itu tidak dalam satu hari satu malam, sedikit-sedikit. Pertama yang berubah itu dalamnya dulu gitu. La tafrah innahu la yuhibbul farihin. Terus ke lingkungan terdekatnya, orientasi akhiratnya sudah mulai berubah. Dapat harta, jiwanya berubah. Dapat harta, orientasi ukhrawinya berubah. Dapat harta, dia sudah mulai berubah. Siapa itu? Oh iya, kan namanya usaha mah biasa bisa laku, bukan karena barang saya dibeli oleh mereka. Enggak. Mulai sedikit demi sedikit meninggalkan customer pertamanya, pelanggan setianya, tidak bersikap ihsan, dan setelah itu melakukan kerusakan. Yang berikutnya, ini komentar Qarun, respon Qarun saat dinasihati. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa begini karena ilmu yang aku miliki, karena kecerdasan saya, karena kepintaran saya mengelola, mengatur, menjaga cash flow, mengembangkan investasi dan seterusnya. Karena saya pintar. Innama utituhu ala ilmin indi. Dijawab langsung oleh Allah. Awalam ya'lam, tidakkah Qarun itu sadar, annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Ternyata ada orang sebelum Qarun yang hartanya jauh lebih banyak, tapi memang tidak diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidakkah Qarun itu tahu bahwa Allah telah membinasakan umat sebelumnya yang lebih kuat dan lebih banyak mengumpulkan hartanya. Jadi ada yang lebih banyak hartanya, tapi tidak Allah ceritakan di dalam kitabnya. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku cerita. Punten, kalau setiap manusia punya banyak cerita, satu orang manusia kalau disuruh cerita, dia bisa banyak cerita. Cerita TK, cerita SD, cerita SMP, SD juga cerita kelas 1, cerita kelas 2, dan seterusnya. Di dunia ini ada banyak cerita yang bisa diangkat oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi, hanya sebagian yang dipilih. Qarun juga bukan cerita. Qarun lahirnya di mana? Qarun waktu kecil dipanggilnya Ujang, misalnya nanti Ujang Qarun. Qarun bapaknya siapa? Qarun SD-nya di mana? Diceritakan. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku dongeng, bukan buku cerita. Al-Quran adalah buku petunjuk. Kalau ada cerita yang diangkat, pasti ada petunjuk dari cerita yang Allah kisahkan. Jadi tujuan kita bercerita bukan sekedar memuaskan penasaran. Tujuan kita bercerita, apa petunjuk yang bisa dapatkan dari cerita yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah menghancurkan kaum sebelum Qarun yang lebih kuat dan lebih banyak hartanya? Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan tidak perlu ditanya orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Lihat ujung ayat dari kisah Qarun. Ayat ke-76 farihin. Ayat ke-77 mufsidin. Ayat ke-78 mujrimun. Ini perubahan Qarun dari waktu ke waktu. Awalnya farihin, berubah jadi mufsidin, lanjut jadi mujrimin. Awalnya orang yang berbangga hanya dengan harta, kemudian merusak pakai hartanya, kemudian mujrim, kriminal. Bukan sekedar merusak, tapi perbuatannya sudah kriminal dengan hartanya. Bukan cuma kata-kata setelah dikasih nasihat, bukan cuma kata-kata aku itu dapat harta karena ilmuku, bukan dari Allah. Di ayat ke-79 di ayat berikutnya Qarun flexing, kalau istilah sekarang mungkin ya, pamer. Bahasa Al-Qur'annya fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun keluar kepada kaumnya dengan seluruh perhiasannya.
pamer. Memperlihatkan kejomplangan antara Qarun dengan kaumnya. Kaumnya itu siapa? Kaumnya Musa. Ente nih ngasih nasihat, hidupnya masih gitu-gitu aja nih. Ini dong harus progres dalam hidup tuh. Lihat, saya begini. Sukses. Ente sama Musa dari dulu gitu-gitu tuh. Nih begini. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Sengaja. Karena dulu belum ada internet, jadi hai guys, ini mobil ini aku, ya lihat ini aku beli kemarin 100 mobil, nah dan seterusnya. Karena dulu belum ada internet, ya akhirnya Qarun dibawa semua berangkasnya, konvoy, show of force, gitu, pamer, semuanya melihat. Mungkin ada tim pengiringnya, ada budak di depannya, ada musik, Qarun lewat, diperlihatkan semua hartanya, dibuka berangkasnya, dikasih lihat gitu. Kira-kira respon Bani Israel bagaimana? Ini yang Allah gambarkan di ayat 79. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Berkatalah orang yang menginginkan kehidupan dunia, andai kiranya aku punya seperti Qarun. Sungguh Qarun benar-benar beruntung ya. Sahoyong gaduh mobil siga Qarun. Aduh, Qarun beruntung banget ya. Andai saya seperti Qarun. Jadi siapa yang bakal silau dengan harta Qarun? Yang menginginkan kehidupan duniawi. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Enak ya kayaknya kalau bisa punya kayak gitu. Mani beruntungnya si fulan mah. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladz. Dan inilah yang memang diharapkan, diinginkan, ditarget oleh Qarun. Sudahlah, nggak usah ikut Musa, nih ikut saya, lihat bisa sukses begini. Hayu kah dia, ikuti jalan hidup saya, nanti bakal seperti saya. Targetnya begitu. Jadi kaumnya Musa mah cuman bisa ngomong doang, ngasih nasihat, wejeng nasihat, gitu-gitu kene hirupna teu sukses-sukses, teu beunghar-beunghar nih, lihat, nih saya dong. Sengaja memperlihatkan untuk membuat orang jauh dari Nabi Musa. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Pertanyaannya, adakah orang-orang yang tidak silau saat Qarun pamer harta? Ada tidak? Ada. Ada yang tidak silau. Siapa yang tidak silau? Yang pakai kacamata hitam. Apa itu kacamata hitam? Kacamata hitamnya kata Allah di ayat berikutnya, di ayat ke-80. Wa qala alladzina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wala yulaqaha illa sabirun. Berkatalah orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan bagi kalian, celaka kalian kalau kalian ingin seperti Qarun. Pahala Allah lebih baik bagi orang beriman dan beramal saleh, dan pahala tidak akan diperoleh kecuali oleh orang yang sabar. Ternyata counter harta adalah ilmu. Counternya harta ilmu. Semakin banyak ilmunya, apalagi ilmunya bermanfaat, mendekatkan kepada Allah, semakin meredam kesilauan terhadap harta. Itu sebabnya Rasulullah menyebut harta dan ilmu itu dua hal yang sering kali membuat orang bisa penasaran. Manhuman, kata Nabi. Manhuman, dua orang yang selalu penasaran. La yashba'an, yang tidak pernah puas dan kenyang. Siapa?
talibu ilmin wa talibu malin, para pencari ilmu dan para pencari harta. Apa maksudnya? Kalau sudah cari ilmu, dapat ilmu, puas dengan ilmu, sama seperti minum air laut. Kan ilmu seringkali diumpamakan seperti laut. Begitu. Kalau dalam Al-Quran, seandainya Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Andai ilmu Allah itu diukur dengan lautan dan lautan menjadi tinta untuk menulis ilmu Allah, itu ini yang ingin kita garis bawahi. Ilmu dan lautan seringkali disandingkan sebagai perumpamaan. Seluas apa ilmu Allah, seluas lautan. Seluas apa ilmu kita, kita masukkan jarum, kita angkat, netes dari jarum, itulah ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Jadi ilmu seperti air laut. Kalau sudah diminum makin haus, makin penasaran, terus pengen cari ilmu. Harta juga seperti itu, seperti air laut. Makin diminum, makin penasaran, makin haus. Jadi kanternya, penyeimbangnya harta adalah ilmu. Berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, celaka kalian kalau menginginkan seperti Qarun, karena iman dan amal soleh lebih baik, dan pahala tidak akan diberikan kecuali oleh orang yang bersabar. Di ayat ke-81 langsung ceritanya ke ending gitu. Ujung kehidupan Qarun. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Qarun beserta tempat tinggalnya ke dalam bumi. Kenapa Allah menyebut dengan tempat tinggalnya juga? Siapa yang meninggi di atas bumi dengan hartanya, maka Allah akan benamkan ke dalam bumi juga dengan hartanya. Siapa yang meninggi di atas bumi dengan jabatannya, maka Allah akan benamkan ke dalam bumi juga dengan jabatannya. Siapa yang meninggi seperti Fir'aun, bukankah sungai Nil itu mengalir di bawah kakiku? Alaysa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Sungai Nil itu mengalir di bawah kakiku. Dan sungai Nil itu sumber kehidupan kalian, wahai orang Mesir. Sungai Nil mengalir di bawah kakiku. Sombong di atas air. Dan air sebagai sumber kehidupan. Apa balasan dari Allah? Dibenamkan di bawah air. Siapa yang meninggi dengan dunianya, maka Allah akan rendahkan juga dengan dunianya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Maka tidak ada baginya golongan yang bisa menolongnya terhadap azab Allah, dan dia termasuk orang-orang yang tidak bisa membela diri. Besoknya, setelah mereka mendengar malam-malam ada keributan, ternyata keributan itu peristiwa longsor atau peristiwa apa? Khasfun. Khasf itu tenggelam ke dasar bumi, tenggelam ke perut bumi. Ternyata yang ditenggelamkan oleh Allah adalah Qarun dan istananya, semua asetnya ditenggelamkan. Kira-kira apa komentar orang-orang? Apa komentar manusia? Komentar Bani Israel? Di ayat ke-82 Allah abadikan komentar mereka. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Dan orang-orang yang kemarin berharap ingin seperti Qarun, orang-orang yang kemarin menyebut Qarun itu beruntung, mereka berkata, dan orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan seperti Qarun berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dari hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, kita di sini siapa? Kita adalah orang-orang yang tidak diberikan kelimpahan harta seperti Qarun. Dan berkatalah orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan seperti Qarun, kemarin menginginkan harta seperti Qarun, setelah Qarun dibenamkan, mereka berkata, kalau seandainya Allah tidak melimpahkan karunia kepada kita, karunia apa? Kan yang dikasih harta Qarun. Karunia apa yang mereka maksud?
karunia Allah menjaga mereka dari terfitnah oleh harta. Sehingga ada yang tidak dikasih, tapi sebetulnya disayang oleh Allah. Mereka nggak dikasih. Ada yang dikasih, tapi mereka nggak disayang oleh Allah. Qarun dikasih, tapi nggak disayang. Mereka yang diselamatkan dari terbenam ke dasar bumi nggak dikasih, tapi sebetulnya mereka disayang. Kita tanya ke ibu-ibu, Bu, ibu pengen punya suami yang ngasih tapi tidak sayang, atau suami yang sayang sekali? Saya tidak tega melanjutkannya. Gitu. Sayang tapi gitu. Pilih mana, Bu? Jangan belajar Toma ya, Bu ya. Cuman ada 2 pilihannya. Jangan pilihan yang lain. Ya, pengennya dua-duanya. Inginnya tentu dua-duanya. Karena kita ingin dikasih dan disayang. Rahman dan Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Selain dikasih, kita juga inginnya disayang. Tapi kadang hidup itu pilihan. Bu, mending jika Qarun tapi tidak disayang Allah, atau ente jika Qarun tapi disayang Allah? Pasti nukatilu dah. Mun tiasa mah jika Qarun hartana tapi disayang Allah jika Nabi Musa. Mun bisa mah berkuasa seperti Fir'aun, kekuasaannya, tapi disayang Allah seperti Nabi Musa gitu. Mun arimun madangalamun dan ngadoa eta mah. Wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, kita benar-benar akan dibenamkan seperti Qarun. Enggak dikasih tapi tidak dibenamkan. Kalau dikasih nanti dibenamkan. Pilih mana? Kan ini cerita Qarun. Dikasih nanti dibenamkan, enggak dikasih tapi enggak dibenamkan. Pilih mana? Pilih dikasih dan tidak dibenamkan. Tapi tidak ada ceritanya. Ceritanya kan gitu di kisah Qarun. Wa ka'an, ini ujung ayatnya. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Dari farihun jadi mufsidun, jadi mujrimun, ujungnya jadi kafirun. Qarun itu kafir. Dulunya kaum Musa, dulunya berdakwah dengan Nabi Musa, dulunya ingin menyembah Allah bersama-sama, endingnya kafirun. Bisa kafir gara-gara harta. Dan sebaik-baik harta kalau dipegang oleh orang yang soleh. Ni'mal malus soleh birrajulis soleh. Ditutup kisah ini dengan ayat tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kampung akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik, happy ending itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin Qarun happy, tapi tidak di ending. Happy, cuman tidak di ending. Mungkin kaumnya Musa kurang happy, tapi di awal, beginning. Kita enaknya happy beginning. Mungkin mereka tidak se-happy secara materi dibandingkan dengan Qarun, tapi mereka happy ending. Pilih ketawa di awal atau ketawa di akhir? Hah? Betul, ini ada ayat di Al-Quran loh. Ada ayat di akhir surat Al-Mutaffifin tentang mau ketawa duluan atau ketawa belakangan. Ketawa belakangan mah telat mikir itu.
Itu beda cerita, beda konteks. Ketawa duluan atau ketawa belakangan? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang jahat kalau ada orang beriman lewat, mereka suka menertawakan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sok nyengsirikeun. Kamana Pak? Ke masjid, ahli masjid, kemana tuh Pak Kiai, kemana tuh Pak Haji, kemana tuh Pak Ustadz, yang serikan. Menertawakan orang beriman di dunia. Ini di akhir surat Al-Mutaffifin. Kita lanjutkan ayatnya. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan kalau orang beriman lewat, mereka itu saling mengedipkan mata kasih kode. Itu namanya yataghamazun. Termasuk perbuatan ghibah. Ghibah dengan mata. Ghamzun, lamzun, hamzun. Gibah dengan mata ghamzun, gibah dengan tangan dengan gerakan hamzun, gibah dengan lisan lamzun. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Terus wa idza rahum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidhin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka hari ini di akhirat orang beriman akan berbalik menertawakan orang-orang kafir yang sedang disiksa di neraka. Bro, enak neraka teh? Wekdor. Itu mah ilustrasi begitu ya. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun. Di atas permadani, di atas dipan, mereka menatap orang-orang kafir yang sedang disiksa sambil tertawa. Kumaha enak. Sambil minum orang beriman. Minum. Aya didinya cai. Tinggal cai ya. Mau ketawa duluan, mau ketawa belakangan? Ketawa belakangan. Ketawa belakangan. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Kemudian dibalas oleh Allah. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Jadi kalau mau happy mendingan di ending gitu. Karena kalau di beginning atau di tengah teh naon bahasa Inggrisna? Apa tengah teh bagus? Oh, middling seteh. Happy beginning, happy middling, happy ending. Mendingan happy ending. Bahasa Al-Qur'annya wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik milik orang-orang yang bertakwa. Happy ending milik orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah golongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Ini rangkuman ringkasan hikmah faidah dari kisah Qarun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau menambahkan diskusi, bertanya. Alhamdulillah. Oh ada, mangga silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya. Baik. Ilmu atau harta. Di dalam Islam, selama cara merespon ilmu dan cara merespon hartanya benar, maka dua-duanya tidak ada yang salah. Bahkan para sahabat pun, sahabat Nabi, banyak yang kaya raya. Nabi juga termasuk orang yang kaya. Ya, Nabi pernah kaya, Nabi juga pernah miskin, begitu ya. Nabi pernah melimpah, Nabi juga pernah kelaparan. Karena Nabi harus jadi uswatun hasanah bagi umatnya. Kalau Nabinya tidak pernah kaya, ya bagaimana menjadi uswatun hasanah bagi orang kaya? Tapi Nabi juga pernah lapar. Karena bagaimana menjadi uswatun hasanah? Karena Nabi sendiri nggak pernah lapar. Nabi pernah di atas, Nabi pernah di bawah. Pernah dipuja, pernah dihina. Pernah dipuji, pernah dicaci. Pernah jadi bujangan, pernah juga punya rumah tangga. Pernah jadi duda, pernah juga punya banyak mertua. Bahasanya bagus ya? Insya Allah aman.
Nabi juga pernah pernah hidup damai, pernah hidup berperang. Rahmatan lil alamin yang Allah sebut kepada Nabi Muhammad tidak bertentangan dengan 26 perang yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmatan lil alamin bukan berarti anti perang gitu. Kalau memang dibutuhkan mengangkat senjata untuk melindungi atau untuk berdakwah, ya Rasulullah juga rahmatan lil alamin kok. Nabi pernah berhutang, Nabi juga pernah menyumbang. Nabi pernah berhutang? Pernah. Ke siapa berhutangnya? Ke Yahudi. Kenapa ke Yahudi? Karena kalau ke sahabat, nggak usah ya Rasulullah, sok. Gitu. Nggak usah. Gitu. Nabi pernah, dan seterusnya lah. Ini kalau kisah tentang teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mana yang kita pentingkan? Dua-duanya penting, tergantung kecenderungan kita. Kalau memang rasanya lebih mudah berinteraksi, bergaul dengan ilmu silahkan. Ada sahabat Rasulullah yang ilmunya juga menonjol. Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan seterusnya. Ada sahabat Rasulullah yang hartanya menonjol, hartanya berlimpah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang yang kaya raya. Dan Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan punten dalam rumah tangga kita sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai qawwam, itu syarat kepemimpinan suami kepada istri ternyata karena ada hartanya yang diinfakkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi tong dipotong ieu teh. Ar-rijalu teh qawwamuna, dia menjadi qawwam 'alan nisa bagi istrinya, masih koma. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan karena kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian di atas sebagian yang lain, dan karena harta yang diinfakkan oleh laki-laki kepada istrinya. Jadi SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku bagi seorang suami untuk menjadi qawwam kepada istrinya. Tapi bima dan bimanya itu yang harus diteruskan bacanya, bukan hanya sekedar arijalu teh qawwam kepada wanita. Bimanya bima faddalallah wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya kalau kepemimpinan ternyata ditopang oleh harta yang diinfakkan, padahal yang dipimpin misalnya hanya satu perempuan, hanya seorang wanita, kira-kira bisakah umat Islam bisa memimpin di dunia kalau umat Islam mengabaikan masalah harta? Yang dipimpin satu wanita saja, Allah menyebut kepemimpinan itu kalau ada harta yang diinfakkan. Sekarang umat Islam mau memimpin dunia misalnya, mau seperti dulu lagi, bisa berpengaruh terhadap seluruh dunia, tapi umat Islamnya melupakan bab harta, ya berekumaha. Ilmu sudah jelas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah ayat yang pertama. Jadi maksud saya, manakah yang akan kita pentingkan, ilmu atau harta? Dua-duanya. Masing-masing yang punya kompetensi. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Dalam surat Al-Isra ayat 84, setiap orang beramallah sesuai dengan keadaannya, potensinya, kemampuannya, keahliannya. Syakilatih. Kemampuannya mengelola harta, sok mangka. Kemampuannya menyampaikan ilmu, sok mangka. Kemampuannya dua-duanya mantap, bagus. Sudah berilmu, berduit lagi. Sudah berilmu, berduit, berkuasa, mantap itu. Tiga-tiganya bisa dikuasai, lebih hebat lagi. Insya Allah, mudah-mudahan ada yang seperti itu di sini. Ya. Amin. Ada lagi? Alhamdulillah. Kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.